Wa nurid an nas'al man alladhi yurid ay ta'allam yadrus fi Iran. Alhamdulillah. Nurid an nas'al man alladhi yurid ay ta'allam yadrus fi Iran. Alhamdulillah. Suatu saat saya menyikapi pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab paling purno sedunia. Saat itu saya bersama almarhum Al-Habib Abdurrahman Assegaf Bahlega Pasuruan berusaha untuk mencari dukungan kepada para ulama-ulama. Kami mulai dari Jawa Timur, maka di Malang ini kami mendapatkan tanda tangan dari berbagai ulama-ulama sepuh Nahdlatul Ulama. Demikian juga di Pasuruan. Kita keliling ke Pasuruan dan juga sampai kita ini di kota-kota wilayah tapal kuda. Kita di Banyuwangi juga mendapatkan dukungan agar Gus Dur itu meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Kemudian kami juga melangkah di Jawa Tengah. Sampai kita melangkah di Jakarta. Saat itu kita pergi ke beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan mendapatkan tanda tangan sebagaimana yang kita inginkan. Sampai pada akhirnya kita istirahat dan ditampung oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS di rumah beliau. Kemudian saya pribadi menyerahkan berkas yang sekitar tanda tangan para ulama untuk meminta Gus Dur agar minta maaf itu sekitar 100 tanda tangan. Tapi kami berjanji bahwa untuk berikutnya kami akan datang dan kami lengkapi semuanya itu. Demikianlah sampai beberapa saat kami datang lagi dan alhamdulillah saya sendiri karena yang mengusahakan dengan Habib Abdurrahman Assegaf itu hingga dapat sekitar 500 tanda tangan para kiai, khususnya kiai NU. Apa isinya? Yaitu meminta kepada Gus Dur agar minta maaf atas pernyataannya. Dan bila mana teguran serta surat kami tidak dihiraukan, maka kami akan mengambil jalur hukum. Begitu. Yang ingin saya sampaikan di sini, saat itu kami datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Ditemui oleh ketuanya yang saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian kami serahkan berkas itu, ternyata beliau mengatakan, jangan saya, karena saya ini sudah berkali-kali berpolemik dengan Gus Dur. Begitu. Kemudian kami bertanya, lah kemana kita akan memberikan? Ringkas cerita, beliau menganjurkan agar kami datang langsung ke kantor PBNU. Maka kami pun bertiga, saya, Habib Abdurrahman Assegaf Pasuruan, diantarkan oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS itu menuju ke kantor PBNU dan kami di sana diterima oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, saat kami menunggu panggilan, ternyata di kantor PBNU itu sedang ada tamu dari Iran. Kenapa demikian? Ya, saya tahu persis karena kita menunggu dan kita dapat informasi dari almarhum Bapak Haji Rozi Munir. Kami harus menunggu dulu giliran. Di tengah-tengah kami menunggu, datanglah seorang tokoh dari Jakarta yang bernama Hasan Al-Idrus. Ini tokoh Syiah. Turun dan ketemu dengan kami karena kami ada di situ. Dan Hasan Al-Idrus ini kemudian memberikan hadiah kepada saya, namanya majalah Syiar. Saya pun mengatakan, ya terima kasih, tapi ini majalah Syiah kan? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, ini Syiar majalahnya. Saya jawab, lah iya, majalah Syiar itu majalahnya Syiah. Kemudian Hasan Al-Idrus ini diam dia dan turun
Nah, setelah itu kami lihat tokoh-tokoh dari Iran di PBNU ini pada turun semua karena pertemuannya sudah selesai. Begitu. Kemudian kami diajak oleh almarhum Bapak Haji Rozi Munir untuk ke lantai 4. Yang di situ kita bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi dan kami serahkan berkas itu. Ternyata beliau mengatakan, jangan saya, kalau saya tidak ada artinya karena setiap saat kita bisa ketemu di sini dengan Gus Dur. Maka kalian bertiga saja kalau bisa datang ke kantor Gus Dur. Kemudian kami bertanya, di mana kantor Gus Dur? Beliau mengatakan itu di bawah sana di pojok. Kemudian kami datang ke kantor Gus Dur dan kami bertiga menyerahkan berkas itu dan kami minta kepada Gus Dur agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan dan ini juga keterangan ini ada sebenarnya di YouTube, yaitu tatkala Imam Besar umat Islam IBHRS itu bercerita, kemudian ada yang merekam tanpa pengetahuan beliau, kemudian diupload di YouTube dan bisa dicari. Itu peristiwanya. Namun yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu, kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Di sini hebatnya Syiah, hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, Ismatul A'immah, Roj'ah, Mahdiyah, Taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika, iya. Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wes ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah, keliru lah, apa kufur apa pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Enggak bukan itu. Ini sisi positifnya Syiah. Sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe. Iran sudah memproduksi uranium. Masalah Syiah bunuh orang, ahli sunnah juga bunuh orang banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi, bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang ahli sunnah bunuh orang juga ya. Yang tiap hari carok juga banyak ahli sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah mazhab lah. Ya ahli sunnah korupsi ya banyak. Ya. Sedangkan NU zaman sekarang menerima dan tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini
dalam gerakan ABI itu ya. Ada, saya juga kenal beberapa ini datang ke kantor PBNU kemudian diterima, atau di kantor-kantor cabang yang lainnya diterima dan berkolaborasi. Padahal ini adalah akidah yang sangat rusak. Syiah itu bahkan dalam satu masalah ini bisa murtad, keluar dari Islam. Contoh ini, sebagian dalam kitab-kitab Syiah itu seperti kitab Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, itu meyakini bahwa Al-Quran nilai umat Islam yang 30 juz itu dikatakan muharraf, rusak, tidak cocok dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Loh, orang meyakini gini kan murtad, tapi diterima oleh NU. Ini kan sedih ya. Itu dari segi orang-orang Syiah. Bahaya loh ya. Ada kalau orang Syiah diterima di kantor-kantor NU, dan mereka ini orang-orang Syiah punya namanya akidah taqiyah. Taqiyah itu yang kemunafikan. Dia menunjukkan sesuatu yang sama dengan NU, hakikatnya mereka berbeda. Ya ada, namanya taqiyah. Nanti kalau tanya, loh Quranmu sama enggak dengan Quran kami? Sama, saya juga beli ini di Ampel kemarin loh. Bukan gitu. Aliran itu kan bisa dipelajari dari keyakinan akidah dalam kitab-kitab rujukan mereka kan. Ya enggak? Kita bisa mengetahui misalnya apakah Hindu itu cocok menurut agama Islam sesuai, maka kita pelajari kitab sucinya agama Hindu. Kalau nggak cocok kita katakan ini nggak cocok, bukan berarti dia ini beriman, bukan berarti Islam. Hindu ya, Hindu karena kitab sucinya berbeda dengan kitab suci umat Islam. Kan begitu, kitab sucinya rujukan utamanya ya setiap agama. Aliran pun begitu. Nah, aliran Syiah antara lain jadi itu ada kitab namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Sudah jelas. Faslul Khitab kata ketentuan fi tahrifi di dalam perubahan kitabnya Rabbil Arbab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu judul kitabnya loh, baru belum isinya. Ya. Nah, ikhwan, ini kita harus jeli dengan judul-judul semacam demikian, kita harus beli. Ada juga kitab saya punya bahasa Indonesia, namanya Kecuali Ali, buku Kecuali, itu terjemahan dari Illa Ali, kecuali Ali. Loh, kok bisa? Iya, dari ayat Al-Quran yang ditahrif. Apa itu ayat Al-Quran? Ayat Al-Qurannya begini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau kita menerjemahkannya, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu kelak pasti akan rusak, illa wajhah, kecuali kalau menurut Imam Bukhari ditakwili illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan illa dzatahu, kecuali zat Allah. Ya maklum, kita yakin bahwa zat Allah tidak bakalan rusak. Tapi menurut orang Syiah dikatakan illa Ali, kecuali Ali. Jadi artinya kullu syai'in halikun, menurut orang Syiah segala sesuatu itu pasti akan rusak illa Ali, kecuali Ali bin Abi Thalib. Berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib setara dengan zat Allah. Murtad. Murtad. Tapi kenapa diterima sama orang NU? Ya, orang nggak ngerti, ya ngaji dong.